Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Soal Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di sini saya ada sepatu Mizuno Morelia ya, Mizuno. Oh, Morelia Neo ya, ini dia. Mizuno Morelia Neo. Morelia Neo Elite Beta 3 ya. Kita lepaskan saja talinya ya. Oke, simak saja di meja pengerjaan ya. Karena sepatu ini mau saya bongkar-bongkar ya, seperti apa kekuatan lemnya ya. Kita tes kekuatan lem sepatu Mizuno ya. Ya, sebenarnya sepatu ini tuh mau saya perkecil ukurannya ya. Ukurannya mau saya kecilkan, tapi berhubung mungkin sudah banyak cara-cara untuk mengecilkan sepatu ya, menyempitkan di bagian depan itu sudah biasa, mungkin kalian sudah tahu. Makanya saya mau tes aja ya kekuatan lem ini tuh seberapa ya. Tapi kayaknya lemnya kuat banget sih. Ini kalau dilepas pakai tangan pun nggak bisa ya. Kalau pakai obeng pun dia nggak bisa. Tuh ya, sangat merekat banget tuh. Dia kalaupun pakai obeng tuh kayaknya nggak mempan ya. Makanya coba saya pakai aseton ya. Bang, bisa nggak itu pakai alat pemanas yang seperti kemarin yang solder? Wah, bisa saja, tapi ini outsole-nya nanti mau dipakai lagi ya. Dan ini hanya mau dikecilkan, jadi hindari memakai solder uap karena nanti bisa merusak si bagian kulit uppernya ini, apalagi solnya nanti akan kayak terbakar gitu ya. Makanya saya sarankan pakai aseton. Tapi karena ini mau dikecilkan ukurannya, jadi saya nggak mau bongkar full ya. Saya batasi dulu batas membongkarnya di mana ya. Takutnya nanti kelewatan atau terlalu terlalu lebar atau terlalu dalam nanti saya membongkar. Nah, kita di bagian sini dan bagian sini ya. Ini sudah saya ukur. Jadi nanti nggak boleh melewati bagian ini dan bagian ini ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya adalah kita cubit bagian uppernya, kita tarik ya, tarik bagian uppernya, kita terus siram atau teteskan asetonnya. Benar-benar luar biasa, nggak bisa langsung terbongkar. Luar biasa, nggak bisa langsung terbongkar. Ini menunjukkan bahwa lemnya itu bagus. Tapi di sini saya ada cara lain, saya mau coba pakai obeng ya, saya mau cari obengnya dulu ya. Saya mau pakai coba pakai obeng ya. Nah, ini dia, sudah ada obengnya. Wah, susah juga ya. Ternyata si lem ini benar-benar kuat. Nggak bisa langsung lepas ya. Ini kalau pakai obeng, takutnya si upper ini nanti dia akan kena gesekan. Obeng saya nanti akan rusak ya. Ini harus hati-hati banget. Nah, saya mau korbankan jari tangan, jari jempol saya ya. Kenapa jari jempol saya seperti ini bentuknya? Sering saya korbankan ketika menghadapi seperti ini ya. Saya masukkan jari jempol saya seperti ini. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, depan jari saya tuangkan aseton biar lebih cepat saja. Biasanya dia bisa cepat. Tetap saja nggak bisa ya. Pakai cara ini pun nggak bisa, nggak bisa. Tangan saya malah sakit. Biasanya kalau nggak susah-susah seperti ini bisa. Tetap harus saya pakai obeng ya. Ternyata saya tetap harus pakai obeng.
ya. Pakai aseton aja susahnya seperti ini, apalagi jika kawan-kawan membongkar ini tanpa memakai bantuan apapun. Yang terjadi adalah nanti pasti sepatunya lecet-lecet tidak jelas ya. Emang benar-benar membutuhkan kehati-hatian yang tingkatnya sangat tinggi nih ya. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Duh, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan ya. Oh, ternyata di dalamnya ada hard insole-nya ya. Pantesan ini dibongkar susah. Ternyata di dalam ada hard insole-nya yang menyebabkan ini susah dibongkar ya. Tapi ya emang lemnya bagus sih, terlepas dari ada hard insole-nya atau enggak. Ini aja luka dia ya, nggak bisa. Saya membongkarnya nggak bisa rapi ya. Ini aja luka. Banyak kulit-kulit yang ini ya, banyak kulit-kulit yang robek ya. Padahal saya sudah hati-hati banget. Tapi tetap saja yang namanya dibongkar itu ya ada risiko-resiko yang nanti membuat sepatu ini rusak ya. Tapi nanti kita bisa pakai metode-metode lain agar membuat sepatu ini menjadi tidak seperti kita bongkar. Ya, sudah berapa menit ya? Sudah ada 8 menit baru kena segini ya. Tapi kalau sudah kena segini tuh kayaknya enak banget ya. Cepet ya. Ternyata kita tahu ya ketika dibongkar baru tahu ya. Ternyata bagian depan ini dia nggak ada jahitannya ya. Dia nggak ada jahitannya sama sekali. Beda dengan bagian belakang ini bagian tekson ya. Tekson itu dijahit ya, itu ya. Dijahit dengan bagian ini, dengan bagian lining ya. Tapi bagian depan itu dia nggak ada jahitannya. Tuh ya. Tapi nggak masalah juga sih sebenarnya. Asalkan lemnya kuat banget. Seperti ini. 295L nih ya tipenya. Ini sedikit lagi nih. Saya nggak bisa main apa ya, nggak bisa main kasar sih ini. Karena nanti mau digunakan lagi. Ini kalau mengganti sol sudah saya tarik-tarik kenceng ya.
sobek solnya juga nggak masalah karena nanti solnya nggak mau dipakai lagi kalau diganti. Kalau ini kan hanya menyempitkan ya, jadi solnya dipakai lagi, harus sangatlah hati-hati. Soalnya kalau solnya sobek itu kita tidak bisa membeli sol yang sama dengan yang original seperti itu, nggak ada. Kalaupun ada tuh kayak replika ya, kayak kayak KW-nya ya. Jadi beda. Ini sudah sampai titik di mana tadi saya menggaris ya, mengukur. Nah, sampai sini cukup, nggak usah nambah lagi ya. Sampai sini cukup. Nambah lagi tinggal di bagian yang sini ya, biar sampai ini garis yang sudah saya tadi bikin. Nah, sudah selesai ya. Ternyata bisa dibongkar juga dengan sangat hati-hati ya, santai. Ternyata bisa terbongkar airnya, yang tadinya lemnya kuat banget bisa dibongkar seperti ini ya. Bisa saya bongkar dan kawan-kawan sudah tahu ya cara membongkarnya bagaimana. Dan ternyata di dalamnya juga seperti ini ya, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Ini bekas lem-lemnya tuh putih-putih seperti ini ya. Ini pakai lem jenis lem putih ya. Nih, lemnya putih-putih seperti ini. Oke ya, jadi poin yang harus kawan-kawan perhatikan dari video ini adalah ketika kita membongkar ya, itu jangan asal ya. Pembongkaran juga salah satu hal penting untuk mendapatkan hasil mengganti sol atau menyempitkan dengan hasil yang maksimal. Kalau pembongkarannya jelek, asal-asalan, salah pada sobek, pada patah, itu juga mempengaruhi nanti hasil setelah ini diganti solnya maupun diperbaiki. Nanti hasilnya pasti akan lebih jelek kalau pengerjaannya tidak pada tempatnya. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share ya. Harapan saya semoga kawan-kawan bisa lebih tahu, bisa lebih paham dengan dunia persol sepatuan. Jadi yang mau memperbaiki sepatu, mau mungkin merubah ukuran sepatu ataupun mau mengganti solnya ataupun mau menjahit ya, itu bisa tahu dan bisa mengenal dengan melihat video-video di channel saya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.